Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang landasan ekonomi pendidikan pada mata kuliah Landasan Pendidikan Sekolah Dasar. Di sini kami ada 3 orang, yaitu saya sendiri, Nurhaliza, yang akan menjelaskan pada bagian slide pertama, yang nantinya akan diselanjutkan oleh Yuni Agusniarti, dan yang terakhir adalah Linda Firdawati. Saya akan menjelaskan pada bagian pertama, yaitu pengertian ekonomi pendidikan. Nah, ekonomi ini adalah ilmu produksi dan distribusi sumber daya yang baik dalam benda fisik maupun jasa setiap individu membutuhkannya. Sedangkan pendidikan adalah proses pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, karakter, dan lain-lain, khususnya melalui pendidikan formal. Jadi, ekonomi pendidikan ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dan masyarakat memilih menggunakan uang atau tidak untuk memanfaatkan sumber dayanya dan menghasilkan bermacam jenis pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, karakter, dan lain-lain, khususnya melalui pendidikan formal, dan mendistribusikannya sekarang dan kemudian hari di antara jenis orang dan kelompok masyarakat. Nah, yang kedua adalah hubungan ekonomi dan pendidikan. Hubungan ekonomi dan pendidikan ini adalah konsep investasi sumber daya manusia, menganggap penting kaitannya antara pendidikan, produktivitas kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori human kapital, tenaga kerja merupakan pemegang kapital yang tercermin dalam pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas kerjanya. Ekonomi pendidikan adalah suatu studi tentang bagaimana manusia, baik secara perorangan maupun di dalam kelompok masyarakatnya, membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendapat, sikap khususnya melalui pendidikan formal, serta bagaimana mendistribusikannya secara merata dan adil di antara berbagai kelompok masyarakat. Baiklah, saya Yuni Agusniarti akan melanjutkan pembahasan dari saudari Nurhaliza, yaitu peran ekonomi dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan sebagai investasi. Investasi modal fisik akan berlipat ganda nilai tambahannya di kemudian hari jika pada saat yang sama dilakukan juga investasi sumber daya manusia yang secara langsung akan menjadi pelaku dan pengguna dalam investasi fisik tersebut. Yang kedua, investasi dalam pendidikan. Investasi berarti penanaman modal atau uang yang ditanam bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, baik berupa uang atau modal maupun dalam bentuk barang atau jasanya. Peran pendidikan dalam pembangunan ekonomi. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan dan ekonomi. Sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial seperti pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan welfare dependency yang pada akhirnya bermuara tidak saja pada aspek sosial, akan tetapi juga pada beban ekonomi yang akan ditanggung oleh berbagai pihak, khususnya pemerintah. Yang pertama, pendidikan dan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi. Pendidikan memegang peran penting dalam penyediaan tenaga kerja. Ini harus menjadi dasar untuk perencanaan pendidikan, karena perantara ekonomi membutuhkan tenaga-tenaga terdidik dan terlatih. Yang kedua, ukuran-ukuran peranan atau kontribusi pendidikan dalam pembangunan ekonomi. Konsep pembangunan dalam bidang ekonomi sangat beragam dan tergantung pada konteks penggunaannya. Ahli-ahli ekonomi mengembangkan teori pembangunan yang didasari kepada kapasitas produk tenaga manusia di dalam proses pembangunan, yang kemudian dikenal dengan istilah
investment in human capital. Firdawati akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Fungsi produksi dalam pendidikan menurut Thomas Dalam Saputra tahun 2014 dibagi menjadi 3. Yang pertama, produksi administrator. Fungsi ini termasuk input yang dapat dihitung dan dinilai harganya. Contohnya sarana dan prasarana, media belajar, perlengkapan belajar, dan lain-lain. Yang kedua, produksi psikologi. Semua hasil belajar siswa, contohnya pembentukan sikap, penambahan pengetahuan, dan lain-lain. Yang ketiga, produksi ekonomi. Inputnya salah satu semua biaya pendidikan, uang transportasi, membeli buku selama belajar di sekolah. Outputnya adalah tambahan penghasilan peserta didik apabila sudah tamat dan bekerja. Efisiensi dan efektivitas dalam pendidikan. Apa itu efisiensi efektivitas dana pendidikan? Efisiensi dan efektivitas dana pendidikan ialah apabila dengan dana tujuan pendidikan yang telah direncanakan bisa tercapai dengan relatif sempurna. Terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penggunaan yang sudah dialokasikan untuk masing-masing kegiatan. Yang kedua, proses kegiatan. Yang ketiga, hasil masing-masing kegiatan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah, langkah yang perlu diambil ialah: yang pertama, penyusunan anggaran pekerja belajar. Yang kedua, penyesuaian pembangunan dengan sejumlah fakultas. Yang ketiga, menutup jurusan yang terlalu banyak atau tidak mampu menciptakan atau mencari lapangan pekerjaan. Yang keempat, tidak mengangkat pegawai baru kecuali sebagai pengganti mereka yang pensiun atau meninggal. Sekian dari saya, terima